Di dunia ini terdapat 195 negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dalam hal budaya, sistem pemerintahan, maupun sejarah. Memahami esensi dari negara adalah langkah penting untuk menggali lebih dalam tentang eksistensi dari keberadaan negara, dari mana konsep negara ini berasal, juga apa yang membedakan sebetulnya dari negara dengan dusun, desa, kampung, gampong, huta, kota, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Dalam video ini akan membahas apa sebenarnya pengertian dan sifat hakikat dari sebuah negara. Di dalam literatur, terdapat berbagai macam istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep negara dengan pengertian yang sangat bervariasi. Namun, seiring berjalannya waktu, berkembang suatu istilah yang secara umum dapat diterima untuk menggambarkan sifat hakikat negara. Kini, istilah yang dipergunakan telah seragam, yakni state atau stats, yang merujuk pada sifat hakikat negara sebagai suatu organisasi dari suatu paguyuban masyarakat atau sebagai organisasi dari suatu kelompok anggota masyarakat. Pada zaman dahulu, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk kehidupan bersama manusia yang berkembang di Yunani kuno adalah polis, city-state, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara kota. Sementara itu, bangsa Romawi menggunakan istilah imperium. Namun, istilah imperium tidak memiliki makna yang sama dengan polis pada zaman Yunani kuno. Imperium juga tidak mengandung pengertian sebagai organisasi dari suatu bentuk kehidupan bersama manusia, melainkan secara harfiah mengacu pada pusat kekuasaan yang menunjuk pada pribadi penguasa. Pada abad pertengahan, istilah yang digunakan untuk menyebut negara adalah civitas dan lastato. Namun, civitas tidak mengandung pengertian yang mirip dengan polis atau imperium dan juga tidak memiliki pengertian yang sama dengan state pada zaman modern. Secara harfiah, civitas berarti anggota. Istilah lastato juga tidak mengandung pengertian sebagai organisasi paguyuban sekelompok anggota masyarakat karena makna harfiahnya adalah status. Pada zaman modern, istilah yang dikenal adalah stats atau state, yang merupakan pengembangan dari istilah lastato dari abad pertengahan. Dengan kata lain, istilah lastato diadaptasi dalam bahasa Jerman menjadi stat, dalam bahasa Belanda menjadi stats, dan dalam bahasa Inggris menjadi state, dengan makna yang sudah baku. Salah seorang pakar ilmu kenegaraan, Nasrun, memberikan pandangan mengenai pengertian negara dari sudut pandang sosiologis dengan mengatakan bahwa negara itu suatu bentuk pergaulan hidup dan oleh sebab itu harus juga ditinjau secara sosiologis agar sesuatunya dapat jelas dan dipahami. Definisi ini, meskipun sederhana, menyiratkan bahwa negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia. Namun, makna istilah bentuk pergaulan hidup belum sepenuhnya jelas dan perlu dijelaskan lebih lanjut. Bentuk pergaulan hidup manusia sendiri sangat beragam. Ada dua bentuk utama yang sering dibahas dalam sosiologi, yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin, alamiah, dan bersifat kekal. Hubungan dalam paguyuban timbul akibat rasa cinta dan persatuan yang telah ditakdirkan, di mana beberapa anggota memiliki garis keturunan yang sama dan lainnya terikat oleh kebersamaan dan solidaritas. Contoh paguyuban dapat dilihat dalam keluarga atau komunitas kecil yang erat. Sebaliknya, patembayan adalah bentuk pergaulan hidup antar anggota yang memiliki hubungan bersifat sementara dan disatukan oleh pemikiran yang sama. Patembayan juga dapat diartikan sebagai masyarakat sipil di mana kebutuhan mendapatkan prioritas penting dibandingkan dengan asosiasi sosial. Hubungan dalam patembayan bersifat impersonal dan tidak langsung, dibentuk untuk kepentingan efisiensi atau pertimbangan ekonomi dan politik. Contoh patembayan dapat dilihat dalam organisasi bisnis atau institusi pemerintah. Negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, baik sebagai suatu paguyuban
patembayan, atau kombinasi dari keduanya adalah suatu organisasi yang secara sengaja dibentuk oleh sekelompok anggota masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Sifat hakikat negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup tanpa memandang bentuknya adalah suatu organisasi. Sifat hakikat ini melekat pada pengertian konsep negara pada zaman sekarang. Dalam kehidupan sosial manusia, terdapat berbagai bentuk pergaulan hidup yang memiliki sifat hakikat sebagai suatu organisasi dengan nama yang berbeda-beda, seperti dusun, desa, kampung, gampong, huta, kota, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Namun, terdapat perbedaan prinsip antara ciri-ciri negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup dengan ciri-ciri bentuk pergaulan hidup lainnya seperti dusun, desa, kampung, gampong, atau huta. Negara adalah bentuk pergaulan hidup yang lebih tinggi sifatnya. Nasrun mengemukakan bahwa negara itu bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup yang khusus, dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah, dan pemerintah yang harus dipenuhi oleh pergaulan hidup itu agar dapat dinamakan negara. Perbedaan utama antara negara dan bentuk pergaulan hidup lainnya seperti dusun, desa, gampong, atau huta terletak pada syarat-syarat formal pembentukan negara. Meskipun secara formal unsur-unsur pembentukan negara seperti wilayah, rakyat, dan pemerintah juga harus dipenuhi oleh dusun, desa, atau kampung. Unsur-unsur ini bukanlah pembeda hakiki. Pembentukan dusun, desa, kampung juga harus memenuhi unsur-unsur formal seperti wilayah, rakyat, dan pemerintah desa. Namun, ada satu ciri negara yang paling penting dan tidak disinggung, yaitu kekuasaan yang bersifat memaksa secara sah oleh hukum. Unsur kekuasaan yang bersifat memaksa secara sah merupakan ciri khas yang membedakan negara dari bentuk pergaulan hidup lainnya. Negara memiliki otoritas untuk menetapkan dan menegakkan hukum, serta memastikan kepatuhan melalui kekuasaan yang sah. Hal ini menjadikan negara sebagai entitas yang memiliki legitimasi untuk menggunakan kekuatan dan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakatnya. Definisi negara menurut MacIver memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakteristik dan fungsi utama sebuah negara. Menurut MacIver, negara adalah sebuah asosiasi yang bertindak melalui hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan memaksa. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memelihara kondisi eksternal ketertiban dalam masyarakat yang dibatasi secara teritorial. Dari definisi ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa aspek penting tentang negara. Pertama, negara adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu. Ini berarti bahwa negara memiliki batas-batas geografis yang jelas dan penduduk yang tinggal dalam batas-batas tersebut merupakan bagian dari negara tersebut. Kedua, sebagai suatu asosiasi, negara bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Artinya, segala tindakan yang dilakukan oleh negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum ini dibuat oleh pemerintah yang sah dan diberi mandat oleh rakyat atau konstitusi untuk mengatur dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, negara memiliki fungsi sebagai pemelihara ketertiban eksternal. Fungsi ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di luar dirinya sendiri, yaitu dalam lingkungan masyarakatnya. Negara harus memastikan bahwa ada ketertiban dan keamanan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan tenang dan damai. Keempat, untuk menjalankan fungsi pemeliharaan ketertiban eksternal tersebut, negara diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang. Kekuasaan ini memungkinkan negara untuk menegakkan hukum dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kekuasaan ini bisa berupa penggunaan aparat penegak hukum. Pentingnya unsur kekuasaan memaksa yang berlaku secara sah sebagai elemen esensial dari negara ditegaskan oleh Cronenberg. Dalam pandangannya, Cronenberg menyatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Pendapat ini menekankan bahwa kekuasaan memaksa adalah inti dari keberadaan negara dan bahwa negara merupakan hasil ciptaan dari sebuah bangsa.
Pandangan serupa dikemukakan oleh Lokman yang menyatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Ada kesepahaman antara Lokman dengan Cronenberg dalam hal bahwa negara adalah organisasi yang didasari pada kekuasaan memaksa. Namun, meskipun mereka sepakat mengenai sifat dan hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan, mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai urutan pembentukan negara dan bangsa. Menurut Cronenberg, negara diciptakan oleh bangsa. Bangsa lebih dahulu terbentuk daripada negara, sedangkan menurut Lokman, negara lebih dahulu terbentuk daripada bangsa, negara yang membentuk bangsa. Penggunaan unsur kekuasaan memaksa sebagai patokan untuk merumuskan sifat hakikat negara memiliki beberapa kelemahan. Unsur kekuasaan yang bersifat memaksa tidak hanya terdapat pada negara, tetapi juga pada unit-unit sosial yang lebih kecil seperti dusun, desa, kampung, hutan, atau kampung, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Misalnya dusun atau desa memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan paksa fisik terhadap anggotanya dan orang lain yang melanggar aturan yang berlaku di wilayah mereka. Namun, jika hanya bertitik tolak dari unsur kekuasaan memaksa, perbedaan antara negara dengan bentuk-bentuk pergaulan hidup manusia yang lain seperti dusun atau desa masih belum tampak dengan jelas. Oleh karena itu, perlu dicari definisi lain yang lebih tepat untuk membedakan negara dengan bentuk-bentuk pergaulan hidup manusia yang lain. Salah satu ciri yang dapat membedakan negara dengan bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya adalah aspek monopoli kekuasaan. Monopoli kekuasaan merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh negara tetapi tidak dimiliki oleh dusun atau desa. Max Weber mengemukakan definisi negara sebagai masyarakat manusia yang memiliki monopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Dalam definisi ini, unsur yang menonjol adalah monopoli penggunaan kekuasaan memaksa yang sah. Aspek monopoli kekuasaan yang memaksa secara sah merupakan ciri khas yang membedakan negara dengan bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya. Meskipun bentuk pergaulan hidup yang lain seperti dusun atau desa juga memiliki kekuasaan yang memaksa, kekuasaan tersebut tidak bersifat monopoli. Negara memiliki hak eksklusif untuk menggunakan kekuasaan memaksa dalam suatu wilayah tertentu, dan kekuasaan ini diakui secara sah oleh hukum dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan dusun atau desa yang kekuasaannya terbatas dan tidak memiliki hak monopoli. Dusun, desa, kampung, hutan, dan kampung memang memiliki kekuasaan memaksa yang sah dan berlaku dalam wilayah masing-masing. Namun, kekuasaan tersebut tidak bersifat monopoli karena mereka harus tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan negara. Sekalipun unit-unit sosial ini memiliki kekuasaan memaksa yang sah dalam lingkupnya, kekuasaan tersebut dibatasi oleh kedaulatan negara yang lebih luas dan lebih tinggi. Dengan kata lain, kekuasaan negara memiliki supremasi dan kedaulatan atas kekuasaan yang dimiliki oleh dusun, desa, kampung, hutan, dan kampung. Bukti dari monopoli kekuasaan negara ini terlihat dari kepatuhan dusun, desa, kampung, hutan, dan kampung terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara bersifat memaksa dan sah, serta berada dalam posisi lebih tinggi daripada kekuasaan yang dimiliki oleh unit-unit sosial yang lebih kecil tersebut. Monopoli kekuasaan ini memastikan bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam menegakkan hukum dan ketertiban di seluruh wilayahnya, termasuk dalam dusun, desa, kampung, hutan, dan kampung. Kekuasaan negara digunakan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang membentuk negara. Kekuasaan ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan golongan, penguasa, atau sekelompok orang tertentu. Bahkan, kekuasaan negara tidak boleh digunakan dengan alasan untuk kepentingan negara jika pada kenyataannya itu adalah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penggunaan kekuasaan negara juga harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama yang telah disepakati sebagai fondasi kehidupan bernegara. Jika negara bertindak hanya untuk kepentingan penguasa atau sekelompok orang, hal ini merupakan penyimpangan dari hakikat negara sebagai alat bangsa untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa atas nama kekuasaan negara
harus dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut semata-mata untuk dan demi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kepentingan bangsa harus dipandang lebih utama daripada jenis kepentingan lainnya seperti kepentingan negara, penguasa, atau golongan tertentu. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, negara seharusnya tidak memiliki kepentingan yang terpisah dari kepentingan bangsa. Penggunaan istilah demi kepentingan negara sebenarnya kurang tepat secara konseptual karena negara adalah alat untuk mencapai kepentingan bangsa. Oleh karena itu, segala tindakan yang diambil oleh negara harus selalu berorientasi pada kepentingan bersama seluruh bangsa dan bukan kepentingan yang sempit atau partikular. Pada zaman Romawi, istilah yang lazim digunakan untuk merujuk pada komunitas atau masyarakat adalah civitas, bukan polis, seperti yang digunakan dalam konteks Yunani kuno. Istilah civitas memiliki makna konseptual yang berbeda. Ia tidak merujuk pada suatu organisasi, melainkan lebih kepada anggota masyarakat atau warga negara itu sendiri. Dengan kata lain, civitas menunjuk pada aspek keanggotaan warga negara dalam suatu komunitas. Pemahaman tentang civitas ini tidak tepat jika digunakan untuk menggambarkan bentuk kehidupan bersama manusia yang kita kenal sekarang sebagai negara. Dalam konteks modern, negara dipahami sebagai sebuah organisasi dengan struktur pemerintahan, hukum, dan institusi yang kompleks. Istilah civitas pada zaman Romawi lebih menekankan pada hubungan keanggotaan dan kewargaan dalam masyarakat, bukan pada organisasi atau struktur pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, civitas tidak dapat dijadikan titik tolak untuk menggambarkan bentuk kehidupan bernegara yang ada pada zaman Romawi kuno. Istilah ini lebih menggambarkan konsep warga atau anggota masyarakat daripada entitas negara yang kita kenal saat ini. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena civitas dan negara memiliki pengertian yang sangat berbeda. Civitas menekankan pada aspek kewargaan dan keanggotaan dalam komunitas, sementara negara mengandung pengertian konotatif sebagai suatu organisasi dengan otoritas yang terstruktur untuk mengatur kehidupan bersama. Pada zaman Romawi, istilah lain yang terkenal adalah respublika. Makna konseptual dari istilah ini sama sekali tidak berkaitan dengan pengertian organisasi dari suatu paguyuban manusia. Istilah respublika berasal dari dua kata res yang berarti sesuatu yang menjadi milik atau kepunyaan dan publika yang berarti publik atau rakyat. Secara harfiah, respublika mengandung arti sebagai sesuatu yang menjadi milik atau kepunyaan publik atau rakyat. Pengertian ini menunjukkan bahwa respublika lebih menekankan pada konsep kedaulatan rakyat dan kepemilikan bersama daripada organisasi atau struktur pemerintahan. Istilah ini tidak menyentuh sifat dan hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama manusia. Sebaliknya, respublika menekankan pada ide bahwa kepentingan dan milik publik adalah yang utama, yang secara konseptual lebih dekat dengan pengertian kedaulatan rakyat. Dari istilah respublika, lahir istilah republik yang mengandung arti kepentingan umum. Dalam konteks modern, istilah republik digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Namun, meskipun istilah republik sekarang dipakai untuk menggambarkan bentuk pemerintahan, ia tetap tidak dapat digunakan untuk menggambarkan sifat hakikat negara sebagai organisasi paguyuban manusia. Republik sebagai bentuk pemerintahan menekankan pada prinsip-prinsip representasi rakyat dan kepentingan umum. Namun hal ini tidak secara eksplisit menggambarkan negara sebagai entitas organisasi dengan struktur dan otoritas yang jelas. Pada zaman Romawi, dikenal istilah res imperi atau res imperantes yang memiliki makna konseptual yang sama sekali berbeda dari pengertian organisasi paguyuban manusia. Secara harfiah, istilah res imperi atau res imperantes tidak merujuk pada negara sebagai suatu organisasi, melainkan lebih kepada pribadi penguasa. Istilah ini lebih mengarah pada pengertian tentang pribadi penguasa yang menjadi pusat kekuasaan. Dari istilah res imperi atau res imperates lahir istilah imperium yang menunjuk pada konsep pusat kekuasaan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi emperor dalam bahasa Inggris yang mengacu pada sosok penguasa tertinggi yaitu kaisar.
Oleh karena itu, res imperi atau res imperantes lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pribadi raja atau kaisar sebagai pusat kekuasaan negara. Pada abad pertengahan, istilah imperium dikenal dengan pengertian yang sama, menunjuk pada pusat kekuasaan atau otoritas tertinggi. Di Eropa Barat, khususnya di Jerman dan Italia serta sekitarnya, beberapa istilah seperti civitas, land, dan Stato digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep politik dan sosial yang ada pada waktu itu. Istilah-istilah ini memiliki makna konseptual yang berbeda-beda. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah civitas dan land tidak berkembang dan lama-kelamaan tidak lagi digunakan. Istilah Stato kemudian berkembang dan dipergunakan hingga zaman sekarang. Istilah land secara harfiah berarti tanah, negeri, atau wilayah, sehingga tidak tepat digunakan untuk menyebut negara sebagai organisasi kekuasaan. Istilah land lebih menunjuk pada wilayah sebagai unsur konstitutif negara, bukan pada sifat hakikat negara itu sendiri. Meskipun demikian, istilah land melahirkan beberapa nama negara yang kita kenal saat ini, seperti Deutschland, Netherlands, Ireland, Switzerland, dan England. Istilah Stato tidak memiliki makna konseptual sebagai organisasi kekuasaan pada awalnya. Secara etimologis, Stato berasal dari istilah status atau statum dalam bahasa Latin, yang berarti status atau kedudukan. Istilah ini kemudian diadaptasi ke dalam berbagai bahasa, seperti stat dalam bahasa Belanda dan Jerman, state dalam bahasa Inggris, dan etat dalam bahasa Prancis. Istilah Stato pertama kali digunakan oleh Niccolò Machiavelli dalam karyanya yang terkenal The Prince. Baru pada abad ke-16, istilah status mulai dikaitkan dengan negara. Perubahan makna ini terjadi karena istilah Stato mulai digunakan untuk menggambarkan entitas politik yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Sekarang, makna Stato atau status yang dikaitkan dengan negara lazim dipakai di berbagai bahasa. Pada tahap perkembangan terakhir, istilah state dikaitkan dengan istilah nation, sehingga lahirlah konsep baru yang disebut nation state atau negara bangsa. Istilah nation state mengandung pengertian bahwa bangsa dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kenegaraan pada zaman sekarang. Konsep nation state menunjukkan bahwa identitas nasional dan entitas politik saling terkait erat, membentuk suatu kesatuan yang diakui secara internasional sebagai negara berdaulat.